Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini di minggu keempat di bulan Juni tahun 2020. Kita kembali dapat dipertemukan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Saya rindu setiap kita yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membangun, menguatkan kita sekalian supaya kita tetap menjadi umat Tuhan yang terus bangkit dan serta bertumbuh di dalam penghirian akan Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang pagi ini kita bicara tentang warisan iman. Warisan iman. Berbicara mengenai warisan, saya bagi menjadi dua bagian. Ya. Warisan iman, berbicara tentang warisan, saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, warisan secara fisik. Warisan secara fisik itu meliputi rumah, tanah, mobil, perusahaan, uang, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pasti senang ketika dia menerima warisan yang secara fisik kelihatan bentuk barangnya. Contoh, seorang anak bungsu yang meminta kepada bapaknya, dia minta apa menjadi warisannya, akhirnya orang tuanya memberikan apa menjadi bagiannya. Ketika itu sudah dibagikan kepadanya, akhirnya anak itu menjual harta apa yang jadi miliknya. Setelah dia jual, dia pergi ke sebuah kota. Ketika dia ada di sana, akhirnya hartanya habis. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, harta secara jasmani akan berakhir. Ya, harta secara jasmani akan berakhir. Berapapun jumlahnya, ya. Berapapun jumlahnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingat, harta secara jasmani itu walaupun waktu kita menerimanya senangnya bukan main, tapi ingat semuanya itu hanya sementara. Hanya sementara. Bahkan kadangkala akibat harta itu menjadi masalah dalam keluarga. Hubungan orang tua dengan anak menjadi tidak baik, demikian juga hubungan dengan saudara yang lain. Hanya gara-gara harta. Itu bagian yang pertama, saudaraku kasih Tuhan. Harta yang berbentuk fisik. Kemudian warisan non-fisik. Warisan secara non-fisik itu meliputi iman, teladan kehidupan rohani yang baik, karakter yang baik, moral yang baik, budi pekerti yang baik, dan sebagainya. Walaupun di bagian yang kedua ini banyak orang yang kurang bersemangat, kurang senang untuk menerimanya. Kenapa? Karena bentuknya tidak kelihatan. Tetapi sekalipun bentuknya tidak kelihatan, kita perlu ingat bahwa itu abadi adanya, ya, dan itu dapat kita wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Seperti Timotius mewarisi iman dari neneknya Lois dan ibunya Ineke, sehingga Paulus berkata tentang Timotius, bahwa Timotius itu banyak membantu dan menolong di dalam pelayanannya. Bahkan yang kedua, Timotius itu pribadi yang memiliki kesetiaan yang tinggi. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-22 berkata demikian, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Lalu yang ketiga, Paulus berkata tentang Timotius. Timotius itu adalah seorang yang telah mengenal firman Tuhan sejak mudanya.
Oleh karenanya pada pagi hari ini kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Mari kita baca firman Tuhan ini. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Kita melihat di situ kisah tentang Timotius yang mewarisi iman dari neneknya dan ibunya. Kita melihat di situ dikatakan ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Itu judul perikopnya. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau. Dalam permohonanku baik siang maupun malam, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya buat kita pagi ini bertalian dengan tema kita, yaitu mewariskan iman. Mengapa iman itu perlu diwariskan? Mengapa iman itu perlu diwariskan? Ada 2 alasannya. Yang pertama agar orang yang telah menerima warisan iman tersebut hidupnya menjadi berkat bagi generasi selanjutnya, atau hidupnya boleh menjadi garam dan terang dunia. Seperti firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 hingga ayat ke-16, supaya hidup kita menjadi terang, menjadi garam dan terang dunia. Ayat yang ke-16 berkata demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di dalam pembacaan kita tadi, dalam 2 Timotius pasal pertama, ayat ketiga, ayat kelima, di situ kita melihat Timotius memiliki iman yang luar biasa, yang dia wariskan dari neneknya dan ibunya. Karena imannya begitu baik, imannya kuat, imannya sehat, akhirnya hidupnya memberikan dampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, seharusnya kita juga seperti Timotius, memberi dampak yang baik, menjadi berkat, baik ketika kita di rumah, ketika kita di pekerjaan, ketika kita ada di lingkungan di mana kita bekerja. Kalau Timotius saja mewarisi iman dari neneknya dan ibunya, dan hidupnya memberikan dampak bagi orang lain, bahkan Paulus sendiri memuji kehidupan iman daripada Timotius. Paulus menyadari bahwa Timotius itu betul-betul sangat menolong dalam pelayanannya. Saya rindu kita semua sebagai umat Tuhan secara umum, bahkan secara khusus bagi jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Gunung Padang Purbalingga, Tuhan mau supaya kita juga menjadi anak Tuhan atau orang percaya yang memiliki kehidupan iman yang bertumbuh, iman yang kuat. Supaya apa? Supaya hidup saudara dan saya memberikan dampak dan pengaruh bagi orang lain. Dengan kata lain, hidup saudara menjadi garam dunia dan terang dunia. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Di masa-masa yang sulit seperti ini, saudara dan saya harus memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang tidak ubahnya seperti iman
Timotius yang dia warisi dari neneknya dan ibunya, sehingga hidupnya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, di rumah kita masing-masing, mungkin engkau duduk bersama keluargamu, atau engkau duduk dengan temanmu, atau siapapun yang bersama engkau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya rindu firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, dan kita menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara kasih, ini bagian yang pertama. Mengapa iman itu perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, mengapa iman itu kita perlu wariskan? Atau kenapa iman itu perlu kita wariskan kepada generasi selanjutnya? Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, agar orang yang telah menerima warisan iman tersebut menjadi anak Tuhan yang teguh imannya, atau dia menjadi anak Tuhan yang kuat imannya. Di dalam Efesus pasal ke-6 ayat ke-10 berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjadi anak Tuhan yang kuat, menjadi anak Tuhan yang tangguh imannya, saudara kasih Tuhan? Yang pertama, agar kita dapat mengadakan perlawanan terhadap tipu muslihat iblis. Alkitab berkata bahwa perjuangan kita yang kita hadapi bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa dan roh-roh serta pemerintah udara. Dan itu yang sering kali kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak Tuhan yang kuat dan teguh imannya, sehingga kita dapat mengadakan perlawanan terhadap segala tipu muslihat iblis. Yang kedua, mengapa kita perlu menjadi anak Tuhan yang kuat dan teguh imannya? Yang kedua, agar kita tidak takut untuk melakukan segala pelayanan yang ada dan mengobarkan karunia yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Selanjutnya, saudara kasih Tuhan, mengapa kita perlu memiliki iman yang kuat dan teguh sebagai orang percaya? Yang ketiga, karena dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan dan masalah serta pergumulan yang kita hadapi. Dengan kata lain, ada proses hidup yang kita hadapi. Contohnya, saudara kasih Tuhan, kita punya pergumulan yang berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ya, biaya hidup, biaya sekolah bagi anak-anak, bagi keluarga yang saat-saat ini mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sudah barang tentu dia butuh biaya. Kemudian ada kebutuhan yang lain, kebutuhan listrik, air, dan sebagainya. Demikian juga berhubungan dengan kesehatan kita. Yang hari-hari ini kita masih melihat masih ada saudara kita yang masih ada di ruang isolasi karena terindikasi COVID-19. Sudah barang tentu itu pergumulan, beban hidup yang dihadapi. Oleh karena itu perlu memiliki iman yang kuat supaya tidak goyah dalam menghadapi hal itu. Di samping itu kita masih belum bisa ibadah di gereja seperti bulan-bulan yang lalu. Dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, yang tangguh, kita akan menjadi orang yang gampang untuk menyerah. Tetapi ketika kita mewarisi iman yang sungguh-sungguh, iman yang kuat, seperti Timotius miliki, saya percaya kondisi hari-hari yang kita hadapi, sekalipun kondisi ekonomi yang tidak stabil, tapi saya percaya saudara punya kekuatan. Sebab apa? Sebab ada Allah yang selalu menopang setiap kita.
Oleh karenanya pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, siapapun engkau yang mendengarkan pesan firman Tuhan yang pagi ini bicara tentang warisan atau mewariskan iman pagi hari ini, saya rindu biar setiap kita betul-betul menjadi orang percaya yang memiliki warisan iman yang sehat. Sebab iman ini penting bagi kita semuanya. Ketika imanmu kuat, maka saya percaya ketika engkau menghadapi tantangan hidup seperti apapun, saya percaya engkau tidak akan mudah goyah. Sebab apa? Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, jadilah orang percaya yang dapat mewariskan bukan saja harta secara jasmani, tetapi juga harta secara rohani. Yaitu apa? Yaitu iman kita yang perlu kita wariskan pada generasi-generasi selanjutnya. Supaya mereka menjadi generasi-generasi yang memiliki iman yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karenanya, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, saya rindu setiap kita boleh diberkati. Ketika engkau mendengar pesan firman Tuhan ini, buka hatimu, katakan, Tuhan, aku butuh engkau. Aku butuh pertolonganmu. Oleh karena supaya engkau mendapatkan pertolongan pada Tuhan, miliki iman yang sungguh-sungguh dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, saya rindu setiap kita yang pagi hari ini, di minggu keempat di bulan Juni tahun 2020 ini, pesan firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan ini, supaya kita yang mendengarkannya, baik engkau di rumah, dimanapun berada, dalam ibadah kita yang minggu ini masih kita lakukan secara online. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Ketika hatimu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan boleh menolong dan menyertai engkau. Terima kasih Tuhan. Makasih. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada saat pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendengar pesan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi memberkati kami semuanya. Materaikan firman itu di hati kami, supaya firman itu bertumbuh dan firman itu menjadi kekuatan buat kami. Kami bersyukur boleh mendengar pesan firman-Mu yang pagi ini kita bicara tentang mewariskan iman bagi setiap generasi-generasi kami selanjutnya. Kami percaya ketika iman kami sehat, kami akan menjadi orang percaya yang bertumbuh dalam Tuhan. Ketika iman kami kuat, kami akan bisa menghadapi setiap tantangan dan proses hidup yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih jika ada setiap jemaat Tuhan yang hadir pada yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah, mungkin keadaannya secara fisik yang kurang sehat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja untuk menjamah dan menyembuhkannya. Yang lama dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, bahkan beban yang berat Tuhan berkekuatan pada Tuhan untuk dapat menghadapinya. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang masih ada di ruang isolasi, kami berdoa supaya kuasa Tuhan yang bekerja berkarya menjamah mereka, dan kami rindu supaya mereka cepat kembali keluar Tuhan untuk bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih yang kekurangan dicukupkan, yang rindu untuk buka usaha Tuhan buka jalan, dan segala biaya dibutuhkan dicukupkan. Bahkan anak-anak yang masuk sekolah di Tuhan Yesus untuk di mereka yang sebagai siswa yang baru Tuhan, mereka untuk meneruskan sekolah mereka, kami berdoa Tuhan biar segala biaya-biaya dibutuhkan dicukupkan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan setiap keluarga yang mendengarkannya, seluruh jemaat Tuhan Gebi Gunung Padang, pribadi observer di keluarga pas keluar yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah semuanya boleh mengalami lawatan dan pertolongan Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan melimpah atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, kita bersama-sama angkat tangan kita akan menerima berkat kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini, kita sepakat berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.